Filipi pasal ketiga ayat 1-16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, puji Tuhan, kita ketemu lagi di Disciple Voice malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema yang kemarin, masih ya seputar dua sisi mata uang dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Paulus. Kita langsung buka aja di ayat ketiga. Kemarin sampai ayat kedua kan, sekarang ayat ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Next. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi dikatakan bahwa mau seheboh apapun Paulus dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dalam dia itu mempertaruhkan nyawanya, dalam dia itu menyatakan kebenaran lewat kehidupannya. Loh, dia itu tetap ada sebuah rasa, tetap ada yang namanya kalau aku itu mau pamer. Kalau aku mau menceritakan hal-hal yang lahiriah,
Loh, aku bisa lebih loh dari kalian. Karena apa? Dia yakin sekali. Jadi menangnya orang yang benar-benar tenggelam di dalam Tuhan, menangnya orang-orang yang benar-benar tahu panggilannya, dia tahu dia itu berjalan dalam panggilan Tuhan, adalah dia yakin banget dengan apa yang dia kerjakan. Dia yakin banget bahwa kalau kamu mau pamer, aku itu bisa jauh lebih pamer timbang dirimu. Kalau aku itu mau ngomong tentang hal-hal yang lahiriah, loh aku bisa jauh lebih dari kalian. Jadi dikatakan di sini bahwa jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa yang sudah dia lakukan? Kita next di ayat kelima. Loh, dia menyatakan diri loh, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Next, 6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bagaimana seorang Paulus ini menyatakan bahwa yang namanya rohani dan duniawi itu tuh berjalan sama-sama. Kita tidak bisa menghindari dan memisahkan itu, teman-teman. Bagaimana kita berjuang, saya sajalah berjuang mati-matian untuk menekan yang namanya duniawi saya. Menekan hal-hal yang, saya tahu kelemahan saya itu apa. Semakin saya tekan, semakin tidak tahan itu. Semakin muncul di permukaan. Seorang teman berkata, loh, alirkan itu. Loh, jangan pernah menghindari itu. Jangan pernah menghindari yang namanya kelemahan kita, kekurangan kita. Loh, kita bisa belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Bagaimana dia menghadapi yang namanya Goliat. Secara manusia, ya tidak mungkin. Loh, tapi dia berani untuk menghadapi itu. Dengan bekal apa? Dengan bekal, dia pernah mengalahkan singa. Karena kan dia tinggalnya di padang rumput kan. Menggembalakan 1-2 ekor domba. Tetapi bagaimana dia maksimal di sana. Jadi apapun keadaan kita, mau ditaruh dimanapun kita, semenderita apapun menurut gambaran kita. Tetapi justru di saat-saat seperti itu adalah saat-saat kita itu bahasanya menimba ilmu, teman-teman. Kita didewasakan di saat-saat seperti itu. Sama ketika Daud. Daud itu didewasakan saat apa sih? Ya saat dia sendiri itu loh. Paulus didewasakan seperti apa sih? Loh, dia sendiri sama Tuhan. Jadi ketika kita ditinggal sendiri, justru di saat seperti itu saat pendewasaan kita, teman-teman. Tidak bisa gandengan, tidak bisa minta-minta teman, minta tolong untuk bantu kita, tidak bisa. Karena itu proses kita, karena itu waktunya kita. Jadi ketika Daud di posisi seperti itu, akhirnya dia ujiannya ketika dia berani untuk menghadap Goliat. Lah kita, bagaimana dengan kita malam hari ini? Apakah kita akan terus menghindari kelemahan kita? Apakah kita tidak akan pernah berani untuk menghadapi dan menyatakan bahwa kekuranganku itu seperti ini loh. Bagaimana seorang Paulus dapat berani menyatakan diri? Dia berani pamer. Pamer apa? Bukan saja kelebihan dia dalam apa? Menjalankan Taurat Tuhan.
Tapi menyatakan juga kelemahan dia dulu. Dulu itu dia dipanggil sebagai saat menjadi apa sih? Saat dia itu menjadi pembunuh itu loh. Bahasanya penganiaya jemaat. Loh, dia tidak menutupi itu, teman-teman. Yang saya heran ketika beberapa waktu yang lalu, seorang rekan mengatakan pada saya bahwa, loh, kamu tidak bisa menghindari itu. Justru kamu harus menghadapi itu. Loh, alirkan itu. Sedangkan kita ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya kelemahan kita, keterbatasan kita, kita tutup diri kita. Jangan sampai orang lain tahu. Wah, kita tumpuk-tumpuk paling dalam itu. Kalau taruh gudang itu paling dalam sendiri. Tapi ada saatnya kita itu akan diproses. Dan kita tidak bisa menghindari itu, teman-teman. Kita harus hadapi itu. Jadi jangan pernah menunda. Ketika kita diperhadapkan dengan kelemahan kita, keterbatasan kita, masa lalu kita, kita harus menghadapi itu. Jangan pernah kubur itu. Justru lewat masa lalu, yang saya katakan setiap orang itu bawa dua sisi dalam kehidupannya. Dua sisi mata uang itu ada dalam kehidupan kita. Masa lalu itu bukan untuk kita hapus, teman-teman. Dan itu tidak bisa dihapus masalahnya. Apa stempel dari seorang Leni dulu? Loh, seorang Leni adalah seorang di kampung halaman ini, ya kan? Seorang yang melayani Tuhan, dipercaya luar biasa, dan akhirnya jatuh, teman-teman. Jatuh dalam dosa, dibangun lagi sama Tuhan, sampai ada di posisi saat ini. Loh, itu tidak bisa dihapus, teman-teman, masa lalu itu. Tetapi sebuah masa lalu itu adalah bekal kita ini loh, untuk melangkah ke depan. Orang-orang lama kalau bertemu dengan saya tahu masa lalu saya itu seperti apa. Saya sudah lama, teman-teman, tidak bertemu dengan orang-orang di masa lalu saya. Tapi kalau bertemu, ya tidak ada masalah dengan itu. Dengan stempel yang dikasih, dengan semua penilaian yang ada. Itu satu paket dari masa lalu kita. Tapi yang dihitung Tuhan apa? Yang dihitung Tuhan adalah masa kita sekarang ini. Dan yang terpenting apa? Kedepannya ini loh, kita itu memilih untuk menjadi siapa? Memilih untuk mau seperti apa hidup kita ke depan. Itu yang terlebih penting. Jadi yuk teman-teman, pada malam hari ini kita belajar dari Paulus bagaimana dia dari awal pun menyatakan bahwa tidak pernah takut bahasanya. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang lain ya, yang saya gambarkan. Di ayat pertama, beberapa waktu yang lalu saya bagikan bahwa tidak berat bagi seorang Paulus untuk menyatakan sebuah kebenaran. Justru lewat kebenaran yang dinyatakan oleh seorang Paulus. Dari suaranya, dari tulisannya, seseorang itu mendapat sebuah kepastian. Bagaimana ketika kita itu ditegur oleh seorang hamba Tuhan, mentor kita, payung rohani kita. Justru di saat seperti itu kita mendapatkan jawaban. Justru ketika kita sedang di posisi yang benar di hadapan Tuhan, kita dapat menyerap sebuah teguran itu, yang keras itu, sebagai sebuah peneguhan buat kita. Oh iya, benar ya. Bukan saya ada di jalan yang benar, tapi oh benar Pak. Yang dikatakan Bapak itu memang sedang saya alami.
Yang Bapak katakan itu sedang saya lakukan. Yang Bapak katakan itu sedang saya blesetnya saya itu loh. Itu benar. Persis seperti yang Bapak omongin. Itu kalau kita sedang ada di posisi yang benar, teman-teman. Tapi kalau kita itu sedang bleotnya itu, miringnya itu terlalu banyak. Sebuah teguran itu bisa kita nilai itu sebagai sebuah pelecehan, teman-teman. Sebuah teguran itu bisa kita nilai sebagai sebuah yang gak bener Wah, paling maksudnya itu seperti ini loh. Masa aku diilok-ilokno ya, masa aku dipojok-pojokin terus. Enggak kok, aku enggak seperti itu. Jadi teman-teman yuk, mengapa kita penting sekali ketika kita berjalan, kita itu tidak bisa menghindar dari dua sisi itu. Tapi betapa pentingnya itu kita tetap berjalan, mau segelap apapun kehidupan kita itu kita pernah kan mengenal yang namanya terang itu. Mau seburuk apapun kehidupan kita, setidak berhasil apapun, kita pernah kan mengenal yang namanya kebenaran itu. Jadi yuk, apapun keadaan kita tetap pegang yang namanya kebenaran. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, tetap kita milih terang itu. Karena kita pernah hidup di dalamnya. Dan kita dapat merasakan bedanya. Terang dengan gelap. Yang salah dengan yang benar. Itu aja teman-teman. Semoga dapat menjadi berkat. Yuk tetap semangat. Ikuti kebenaran itu. Mungkin tinggal satu will dalam hati kita, dalam diri kita. Tetap pegang itu. Masih ada waktu untuk mengejar. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu atau kesempatan untuk kita mengambil. Yang dikatakan seperti yang dialami oleh Daud, seperti yang dialami oleh Paulus, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Yang dikatakan dalam kehidupan mereka, kalau mau dibilang bobrok, ya bobroknya banget. Bunuh loh teman-teman. Daud juga membunuh loh. Meniduri dan membunuh pada akhirnya. Kalau kita membaca Alkitab seperti membaca komik, ya itu akan berlalu dan tidak ada rasa di dalam diri kita. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan sebagai sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata, kita tahu keadaan Daud, keadaan Paulus itu ya parah banget kalau dibilang. Ya sama dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita lihat seorang pembunuh, kita lihat seorang yang pakai narkoba, kita lihat seorang yang berzina, kita melihat apalagi kegagalan suami istri, kita melihat anak-anak yang broken home, kita apalagi banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi. Wih, parah banget ya orang itu. Nah, emangnya Paulus itu enggak parah? Memangnya Daud itu enggak parah? Tapi Tuhan kasih kesempatan. Begitu juga dengan kita. Tuhan kasih kesempatan pada kita pada malam hari ini untuk yuk pilih yang benar. Walaupun tetap ada sisi gelap dalam kehidupan kita. Thank you guys. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.